Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una, amma ba'd. Faqala al-musannifu marasilu Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn Musayyab adalah salah satu tabi'in. Ada yang mengatakan Sa'id ibn Musayyib, ada juga yang mengatakan Sa'id ibn Musayyab. Masih dalam membicarakan tentang mursal, di mana hadis mursal adalah hadis yang terputus sanadnya. Bisa salah satu tabi'in tidak disebutkan asalnya, misalkan an Malik, an Nafi, an Ibni Umar. Nafi misalkan tidak disebutkan, an Malik, an Ibni Umar. Jadi ini bisa dikatakan mursal. Seperti halnya dibahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya mursal ini lemah, tidak bisa dijadikan hujjah, kecuali marasil Sa'id ibn Musayyab, kecuali hadis-hadis mursal dari Sa'id ibn Musayyab, di mana Sa'id ibn Musayyab itu selalu membuang perawinya, yang mana setelah dicek oleh para ulama diketahui bahwasanya yang dibuang, yang tidak disebutkan oleh Sa'id ibn Musayyab adalah Abu Hurairah, mertuanya. Jadi beliau Sa'id ibn Musayyab langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Sa'id ibn al-Musayyab an Rasulillah. Padahal Sa'id ibn Musayyab enggak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif wa ma dzakarnahu min raddil mursal. Jadi kita sudah bahas bahwasanya mursal itu ditolak, tidak bisa dijadikan hujjah. Innama huwa fi marasili ghairi Sa'id ibn al-Musayyab. Itu semua yang bukan hujjah adalah mursal-mursal atau hadis-hadis mursal yang bukan mursalnya Sa'id ibn Musayyab. Amma marasilu Sa'idin fa innaha hujjah. Adapun hadis-hadis mursal Sa'id ibn Musayyab bisa dijadikan hujjah, yurajjahu biha, di mana permasalahan bisa ditarjih, dikuatkan dengan hadis-hadis mursal milik Sa'id ibn Musayyab. Wa Sa'id ibn al-Musayyab min kibarit tabi'in. Jadi Sa'id ibn Musayyab adalah termasuk dari pembesar-pembesar tabi'in. Karena yuskitus sahabiyya lil ikhtisar. Jadi beliau Sa'id ibn Musayyab, beliau tidak menyebutkan sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan pada dia. Kenapa? Alasannya lil ikhtisar, biar ringkas, langsung an Rasulillah. Wa qad futtishat marasiluhu fawujidat kulluha masanidah. Setelah dicek hadis-hadis mursal milik Sa'id bin Musayyab, maka semua hadis yang diriwayatkan mursal dari Sa'id bin Musayyab semuanya itu musnad. Musnad adalah hadis yang nyambung sanadnya. Jadi hadis-hadis mursal Sa'id bin Musayyab pada hakikatnya adalah hadis musnad. Rawaha lahu sahabiyyu alladhi asqatahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Sa'id bin Musayyab tidak menyebutkan sahabat yang meriwayatkan pada dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil ghalibi sihruhu Abu Zawjatih, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan yang banyak adalah mertuanya sendiri, Abu Zawjatihi, ayah dari istrinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berarti karena sudah tidak disebutkan, yang tidak disebutkan sudah jelas Abu Hurairah dan semua sahabat Nabi adalah udul, tidak dipertanyakan akan kepercayaan mereka, kejujuran mereka. Semua sahabat itu udul. Wal bahthu, maka karena sudah diketahui bahwasanya yang tidak disebutkan adalah Abu Hurairah, maka
hadis-hadis mursal Sa'id bin Musayyab bisa dijadikan hujjah dan bisa diterima. Wal bahthu fil haditsil mursal tawil. Jadi untuk kita bahas hadis mursal itu pembahasan yang sangat panjang sekali. Wa qad sannaftu fihi bahthan mustaqillan, dan beliau Syekh Hasan itu sudah mengarang kitab tentang hadis mursal. Nama kitabnya adalah Hujjiyat Hadisun Mursal. Hadisun Mursal. Falyarji ilaihi man syaa. Timun sambian tarwa mutlaq bisa mutlaq. Jadi bukan di sini pembahasan hadis mursal. Nah, sekarang setelah membahas hadis mursal, bagaimana hukumnya hadis mu'an'an? Di mana sanadnya an fulanin an fulan. Kenapa kok jadi masalah an fulan an fulan? Karena ini tidak ada kejelasan di sini. Bisa saja rawi yang mengatakan an tidak bertemu langsung dari rawi sebelumnya. Hanya saja karena hadis ini datangnya dari beliau, langsung menggunakan an. Jadi tidak menggunakan siwat ada akhbaroni, haddatsani, itu yang kuat. Kalau haddatsani berarti sudah jelas, akhbaroni sudah jelas. Tapi kalau an, nah diceritakan an kehbayan misalkan. Padahal kamu tidak bertemu dengan kehbayan. Tapi memang hadis ini atau kabar ini datang dari kehbayan, an kehbayan misalkan. Seperti itu. Sehingga hadis mu'an'an ini jadi permasalahan dan perbincangan para ulama hadis. Terus hadis yang seperti ini yang dijuluki dengan hadis mu'an'an, apakah diterima dan bisa jadi hujjah? Al-hadithul mu'an'an, al-an'anatu fil hadis. Yang dimaksud dengan an'anah fil hadis adalah ayyaqula rawi an fulanin an fulanin an fulan. Jadi rawi hadisnya mengatakan an fulanin an fulanin an fulan, fayarwi bilafzi an. Rawi hadisnya meriwayatkan dengan lafaz an, la bilafzi haddatsani, bukan dengan menggunakan haddatsani Malik qala haddatsani au sami'tu Malik au ma fi ma'naha min alfazit tahammul, atau yang sama seperti haddatsani au sami'tu, lafaz-lafaz yang tahammul. Lafaz-lafaz tahammul adalah lafaz-lafaz ketika menerima hadis. Contohnya seperti ambani, akhbarani, ya haddatsani juga sama. Sami'tu rajulan wasyaikhu yasma. Ntar ada lafaz-lafaz khusus dalam menerima hadis. Tadullu 'ala sama. Qala wal hadithul mu'an'an hujjah. Hadis mu'an'an itu bisa dijadikan hujjah idza lam yakun al mu'an'in mudallisan. Apabila mu'an'innya bukan mudallis. Ya, mudallis itu penyamar ya. Misalkan ya, contoh seperti ini. Ada istilahnya tadlisus syuyukh, tadlisul matan. Sampeyan kan kalau belajar mustalah kan tahu. Yang tadi misalkan tadlisus syuyukh. Misalkan syekhnya atau rawinya, gurunya misalkan guru dari rawi hadis ini namanya Adib misalkan, atau namanya Ali. Tapi Ali ini orangnya lemah, ya, tidak dipercaya atau hafalannya sangat lemah sekali. Jadi kalau misalkan meriwayatkan hadis dari Ali ini, an aliyin qala hadatsani aliyin an fulanin an fulan, maka hadis yang dia bawa, yang dia riwayatkan akan menjadi lemah. Sehingga apa? Dia memberikan trik ya, atau cara agar hadis ini bisa kuat, atau bahkan bisa jadi hadis ini lebih kuat lagi. Dengan cara apa? Mentadlis, menyamarkan. Jadi Ali misalkan ya, Ali ini mempunyai nama lain, namanya misalkan Said misalkan ya, Said dalam ilmu hadis atau dalam ilmu jarh wa ta'dil terkenal orang yang sangat adil.
Orang yang hafalannya luar biasa. Lalu meriwayatkan hadis dari Ali, tapi Ali ini dikasih nama Sa'id. Memang nama Ali ini nama lainnya adalah Sa'id. Nah, pas campur pasan antara Sa'id sen Ali bin Sa'id sen Alim. Namanya mudallis. Berarti kalau orang yang merawikan hadis ini adalah mu'an'in dan juga dia mudallis, maka tidak diterima. Jadi wal hadithul mu'an'an hujjah. Kenapa? Litisali sanadihi fi zahir. Karena sanadnya zahirnya itu nyambung. Ala tafsilin fil maudu' yutlabu fil mutawwalat wa mustalahil hadis. Jadi pembahasan ini dan masalah ini sangat terperinci, bisa kalian lihat di pembahasan kitab-kitab yang luas dan khususnya adalah ilmu mustalahil hadis.